Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para bapak, rawuh saderek anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan kudrat iradatnya pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat dan memanfaatkan kesehatan kita itu untuk berkumpul di rumah Allah untuk mencari ridho serta maghfirah Allah SWT melewati kajian-kajian Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Amin. Agar menghemat waktu, maka orang kawitan ngaoskeun heula ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم Samina wa ata'na. Alhamdulillah sudah membacakan ayatnya, ayat 186 187. Semoga bacaannya menjadi syafaat kita semuanya di hari akhirat. Amin. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak dan dari arti dan maksud ayat yang telah kita baca. Firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan apabila sa'alaka, mereka bertanya kepadamu, ibadi, hambaku, anni, tentangku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Ujibu, akan mengijabah atau akan mengabulkan da'wata, doa adai, sebuah doa, iza, apabila da'ani, berdoa. Fal yastajibu li, maka penuhilah oleh kalian aku, wal yu'minu, dan berimanlah kalian bi, kepadaku, la'allahum, agar kalian yarsudun, ada dalam jalan yang lurus atau dalam berada dalam kebenaran. Uhilla lakum, telah dihalalkan bagimu, lailata, malam, asyami, siam, ar-rafasu, yaitu rofas, ila nisaikum, dengan istri-istri kalian. Hunna, istri kalian itu, libasun, pakaian, lakum, bagi kalian. Wa antum, dan kamu pun, libasun, pakaian, lahunna, bagi istri. Alimallahu, telah mengetahui Allah, annakum, sesungguhnya kalian, kuntum, keadaan kalian, takhtanuna, telah khianat, angkusakum, terhadap diri-diri kalian. Fataba alaikum, maka bertobatlah kalian. Fataba alaikum, maka diterimalah tobat kalian, atau mohon ampunan atas kalian, atau Allah mengampuni kalian. Wa'afa ankum, dan memaafkanmu. Fal'an, maka sekarang, basyiruhunna, bercampurlah kalian, wabtagu, dan carilah, ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian. Wa kulu wasrobu, silakan makan, wasrobu, dan minum, hatta, sehingga, yatabayyana, jelas, lakum, bagi kalian, al-khaitu, benang atau tali, al-abyadu, yang putih, minal khaiti, dari benang, al-aswad, yang hitam, minal fajri, yaitu di antara fajar. Summa, kemudian, atimmu, sempurnakanlah oleh kalian, asyama, ibadah saum, ilal lail, hingga malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian bercampur dengan istri-istrimu, wa antum, ketika kamu akifun, sedang i'tikaf, fil masajidi, di masjid. Tilka, demikianlah, hududullah, batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya.
Kadzalika seperti itu yubayyinullah telah menjelaskan Allah ayatihi terhadap ayat-ayatnya linnasi bagi manusia la'alahum yattaqun supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, gitu Bapak-bapak terjemahnya, harfiahnya. Sekarang mari kita perhatikan asbabun nuzul serta tafsir dari ayat ini. Ayat 186 ini agak menyimpang dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 180, 183, 184, 185 dan 187. Jadi 183 sampai 185 itu kan tentang saum. Nah, terus 187 tentang saum lagi. Jadi nyelap gitu, nyelap di tengah-tengah. Ini seolah-olah tidak membicarakan tentang kaifiat saum, tapi tentang doa. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu. Sa'ala itu artinya su'ala, soal, pertanyaan kan, soal deh. Kepadamu, hitobnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadi hambaku ani tentang aku. Jadi gitu. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, Pak ini qarib, katakan aku itu dekat gitu. Jadi asbabun nuzulnya ada seorang Arab Bedawi, Pak. Arab Bedawi teh Arab tapi di kampung, pegunungan gitu. Cek bahasa orang mah orang kampung, orang udik, bahasa orang. Datang ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Bertanya, ya Rasulullah, mau nanya nih, nanya apa kata Rasulullah? Hari Allah teh dekat jauh. Kenapa kita nanya begitu? Kalau dekat, aku akan berbisik-bisik. Kalau berdoa, ya Allah, gitu ya. Kalau Allah jauh, saya akan berteriak, ya Allah, gitu. Jadi saya mau minta jawaban dekat, jauh. Gitu. Rasulullah diam sejenak, tidak bisa menjawab. Disebut jauh bisa salah, nyebut dekat bisa salah. Nah, oleh karena ada pertanyaan itu di cancel dulu ke Nabi. Kayak kenalah ketemuanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang siapapun itu kalau ada yang bertanya tentang agama, urusan agama, jangan berani menjawab sebelum punya data, sebelum punya dalil, sebelum punya petunjuk yang jelas dari Allah. Pangkat Nabi wae, seorang Nabi wae itu tidak berburu-buru menjawab pertanyaan orang bodoh itu. Kadang-kadang apa? Menjawab orang punten orang bodoh, itu ngerti orang kampung lebih sulit daripada menjawab orang kota yang berpendidikan. Jadi kan kalau orang akademisi, sekolah, pernah belajar, dijawabnya mudah. Yang orang kampung mau kadang-kadang menggunakan logika. Apa ini namanya gitu. Buktinya pertanyaannya kan lucu. Ya Rasulullah, ali Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat saya akan berbisik, kalau jauh akan berteriak. Hari mana gitu kan seorang mah. Kan harus dijelaskan Allah mah gitu. Tapi Rasul tidak segera menjawabnya. Nah, kemudian turun ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Katakan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan dekat. Jadi Allah itu dekat. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah itu lebih dekat daripada tenggorokan untamu, atau dalam Al-Quran aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat tenggorokan kita. Bayangkan urat tenggorokan yang paling dekat antara muka dengan tenggorokan, menunjukkan maksudnya betapa dekatnya, tidak ada dinding
antara Allah dengan hambanya, tidak ada. Pandina hadis lain ge ubudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah oleh kalian Allah seolah-olah kalian itu melihat Allah dekat. Meskipun kamu tidak mungkin bisa melihat Allah, fa innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Jadi Allah kan maha melihat, maha mendengar. Semua sifat Allah maha. Allah maha. Jadi tidak ada dinding, tidak ada gitu. Jadi kalau kamu berdoa tidak usah berteriak-teriak, karena Allah itu dekat. Nah, dalam hadis-hadis ini, ya Yohanes, dalam hadis dikatakan, ya Yohanes, wahai manusia, arbi'u alan pasukum, rendahkan suaramu, tenang. Fa innakum la tad'una asamma, kamu itu tidak berdoa kepada yang tuli. Kata Rasul, kamu itu gak usah berteriak-teriak, kamu bukan berdoa kepada yang tuli. Wala goiban, dan kepada yang tidak ada. Kan Allah teh goib ya. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Allah goib teh lebih dari ada, tapi maksudnya wala goiban, dan bukan berdoa kepada yang tidak ada. Artinya Allah ada, hadir. Innama tad'una sami'an basiron, tapi kamu itu berdoa kepada yang maha mendengar, basiron, maha melihat. Innal ladzina tad'una, sesungguhnya orang yang berdoa, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang kamu, min unukin rohilatihi, daripada leher unta kendaraannya. Jadi yang naik unta, kata Rasulullah, Allah itu lebih dekat dari, kan ari leher unta dekat, jangan numpaknya, Allah itu lebih dekat dari itu gitu. Kata Rasulullah, artinya sangat dekat. Ujibu da'wata da'i, dan akan mengijabah da'wata da'i izadaan, setiap doa apabila seseorang menyampaikan doa. Dalam ayat lain, kalau tidak surat Al-Maidah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah. Jadi setiap doa pasti dijabah, pasti dijabah. Jangan sekali-kali merasa ragu, Allah sentel didangukeun, takut tidak didengar oleh Allah, takut tidak dijabah. Pasti dijabah. Setiap doa semua, karena ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku akan mengijabahnya. Gitu. Asal redaksi doa, isi doa, terus cara berdoa, adab-adab berdoa, dan kualitas orang yang berdoa itu sangat menentukan ijabahnya doa. Jadi kalau bisa jadi orang tertolak doanya, bisa jadi, karena pernah ada di zaman Rasulullah orang yang berdoa sampai mengangkat tangan tinggi-tinggi di padang pasir. Allah, dia berdoa keras-keras tapi sholat tarawih gitu ya, maksiat jalan terus. Kata Rasulullah, maka Allah bukan tidak mendengar, tidak terdengar, tapi Allah tidak mempedulikan. Kalaupun Allah mempedulikan, memenuhi permintaan orang itu, jadi orang yang berdoa tapi kualitas yang berdoanya jauh dari kesolehan, jauh dari ketakwaan, terus Allah memenuhi, itu disebut bukan istijab, bukan ijabah, tapi naon disebut apa? Istidraj. Naon istidraj itu? Istidraj itu mere bari terido. Ayat itu ayat dina Al-Quran diuningakeun pas tajribuhum, Allah mengistidraj bukan mengijabah.
Allah memberikan kesuksesan, rezeki, harta, tapi Allah itu tidak ridho, artinya disungkun, bahasa Sunda disungkun. Kalau bahasa Indonesia naon apa disungkun? Bahasa Jawa pasti ayah, bahasa Indonesia disungkun, memberi bukan atas kerelaan, tapi memberi terpaksa. Mungkin marah, kayak anak-anak minta jajan terus, kalau dikasih tah tuh jajan pegawai, bari ngamuk gitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala dimungkinkan seperti itu. Itu bukan ijabah doa, istidraj. Banyak kejadian kan, orang-orang yang si eta mah kenapa ya rezekinya mudah, sukses, keluarganya sukses, padahal dia jauh dari ibadah, bahkan memperoleh rezekinya dengan cara yang tidak halal. Tapi kenapa dimudahkan? Itu artinya putihat abwabu, Allah membukakan pintu-pintu kesuksesan. Tapi nanti di ujung kehidupannya Allah akan mengazabnya. Semakin tinggi dia kesuksesannya, semakin akan berat azabnya. Kan Abdi terus nerangkan di payunnya, ibarat orang yang naik pohon, kalau jatuhnya baru semeter, mau nyeri, 2 meter luka-luka, 15 meter modar, kan gitu. Semakin tinggi. Nah orang yang semakin sukses, disuksesan Allah semakin sukses. Contohnya Firaun harus disadarkan ke Musa. Allah SWT mengutus Nabi Musa kekeh sombong, akhirnya oleh Allah ditenggelamkan di laut. Si Korun hartanya banyak, dimudahkan rezekinya, sukses keluarganya, antep, tapi dia itu pelit, berbor zakat, sedekah, sombongnya mah aya. Tapi dia itu mempertontonkan kekayaan juga seperti apa namanya, oknum-oknum anggota DPR, oknum-oknum artis, aktor yang kaya, di flexing disebut apa? Flexing itu memperlihatkan kekayaan, sombong. Nah orang yang seperti itu nanti di ujungnya akan dijatuhkan Allah. Mungkin dipaukan ku masa demonya juga kemarin bisa hancur. Nah itu artinya orang yang diistidraj. Jadi kualitas yang berdoanya, insya Allah orang ke masjid tiap waktu kan, pengajian hadir, insya Allah kita introspeksi asatul balbating dosa orang teh. Ketika kita berdoa insya Allah dengan penuh harapan, tidak boleh ragu-ragu. Karena doa itu Pak, pasti dijabah bagi orang-orang yang soleh, ahli ibadah pasti. Cenah geuning abdi hayang nyandung teu wae cenah. Aya geus kolot umur 70, pamajikan teh hiji berarti baheula ngadoa terus. Terusnya doa tong liren mun teh mah hayang boga pamajikan tah mah sok da teu haram alus. Tapi itu dijabah wae, mungkin itu adalah Allah tidak mengijabah karena sayang kepada kita. Kalau mungkin dijabah ku Allah riweuh. Hiji geus riweuh, kamu boga 3 4. Mungkin ditangguhkan tikeun ngora keneh misalnya hayang boga pamajikan teh 2 henteu, ari geus 70 genep tahun umur teh aya jodoh. Tuh, diijabahna geus kolot. Atau apa saja harapan kita kepada Allah, mungkin dikeskan, disegerakan, ngadoa ayeuna sabulan terlaksana ya. Atau tapi di cancel, diengkekeun geus kolot kakare kasalah, atau sampai meninggal dunia tidak pernah kunjung tiba harapan kita, doa kita. Jangan khawatir, nanti di akhirat akan dibayar oleh Allah. Kalau dipilih-pilih mending ayeuna, mending cancel, mending akhirat Pak. Mending di akhirat mah surga yang abadi. Jadi pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya berdoa dari dulu tapi tidak pernah kunjung tiba, Allah teh geuning teu ngajabah wae. Nah itu tersebut ajal. Orang yang berkata di situ disebut ajal. Apa ajal? Ajal itu terburu-buru.
Orang yang terburu-buru termasuk ta'isur rahmah, orang yang frustasi dari rahmat Allah. Tidak boleh. Jangan berkata, nah candi ijabah wae, nah teu dijabah wae. Maka Allah tidak akan mengijabahnya. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan zon atau dengan sangkaan hamba kepadaku. Ini hadisnya nomor 2, an Anasi radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ana inda dzani abdi, saya ada dalam sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau hambanya sudah punya sangkaan, mau dijabah Allah, sebab dirinya yang telah memutuskan, Allah tidak akan mengijabahnya. Tapi kalau kita husnuzon kepada Allah, baik sangka, insya Allah saya tidak sedikit pun ragu-ragu, doa ini akan dijabah oleh Allah. Terus yakin, ditanamkan rasa keyakinan dalam hati, pasti pasti Allah akan mengijabahnya. Berarti syarat kedua adalah keyakinan kita kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku besertanya ketika dia selalu berdoa. Jadi doa itu sing waras sampai kenyang doa. Jangan bosan-bosan. Robbana atina fid dunya hasanah, isukan Robbana di tiap pada. Jangan bosan, karena doa muhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi doa itu wajib hukumnya, berdoa itu dosa mentengah doa. Hari sholat doa kan sholat ketina bahasa Arab, as-sholat itu artinya doa. Mun urang salat teu macana naon, berdiri ruku sujud teu sah teu Pak ngadoana. Teu sah salat lagi maca Fatihah teu. Tapi salat sekurang-kurangnya maca Fatihah. Maca Fatihah kan wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak baca iftitah tetap sah. Di dalam ruku tidak baca subhana rabbiyal azim, ngabetem we masih sah. Asal Fatihah dibaca. Tapi naonan atuh maka jadi dibaca di apal mah. Itu mah bagi orang yang belajar salat baru apal Fatihah hungkul, sah teu salatna? Sah salatna. Seperti jadi kalau tidak sama sekali baca Fatihah tidak sah. Cara Fatihah can bisa. Allah we, Allahu Akbar, Allah dirapu tuh apa sah salatnya bagi orang yang belum baca hafal Fatihah. Jadi doa mau ibadah, terus beribadah, zikir. Jadi selama kita berzikir, berdoa, di saat itu Allah sedang ada di dekat kita. Terus hadis berikutnya, qala Allahu, Allah berfirman. Berarti hadis itu disebut hadis qudsi, Pak. Hadis tapi ada kata-kata Allah. Jadi tidak ada di Quran disebut hadis qudsi. Kata Allah atau firman Allah, ana ma'a abdi, aku beserta hambaku, mazukironi, selama dia eling kepadaku, selama dia zikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, selama bibirnya itu kunyam-kunyam cenah. Jadi taharrakat itu artinya bergerak-gerak. Mau ya tahiyat sok anu dikikir banyak. Eta teh yuharrik, tahrik sebutna. Wa'il bin Hujrin sahabat Nabi salat dekat Nabi, fara'aituhu yuharriku hayatu biha, aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan telunjuk sambil berdoa gitu. Jadi taharrak yuharrik disebutnya bergerak-gerak. Siapa tahu artinya iya, siapa tahu teh dua bibir. Nah itu Pak. Kemudian selanjutnya ayat ujibu da'wat tadi dedaan, Allah akan mengijabah setiap doa. Fal yastajibuli, tetapi syarat berikutnya kalian harus pastajibuli, penuhilah segala perintahku. Berarti tak menentukan kualitas doa apanya? Menentukan
sholat dijalankan, zakat, saum, aya rezeki, umroh, haji, itu kan pastajibu, memenuhi seruan Allah. Di saat kita berdoa, Allah pasti akan memperhatikannya. Si ieu mah da bager, kita kitu nurut, kita kieu ngagugu. Ketika dia ada harapan, ada permintaan, pasti Allah dijabah. Mungkin disegerakan, di cancel atau di akhirat. Wal yu'minu bi, dan berimanlah atuh kepadaku, kata Allah teh. Jadi syaratnya dua, fal yastajibuli, penuhilah segala seruanku, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya kalian lurus, ada di track yang benar gitu, ada jalan yang benar. Ada hadis yang berikutnya, yustajaba, akan mengijabah li ahadikum, untuk salah seorang di antaramu, malam ya'jal, salah ngetik abi yaj'al, kadana ya'jal, selama dia tidak ya'jal, tergesa-gesa teh, sabar. Apa yang disebut tergesa-gesa teh? Anu tadi, nah cenah Allah teh can dijabah wae, terus ngadoa deui, tah itu disebut ta'jal, tergesa-gesa. Dakwata falam yastajabuli, mengatakan aku telah berdoa tapi masih belum dijabah juga. Dah ngomong gitu tadi disebutnya ta'jal atau ya'jal, orang yang berburu-buru, maka Allah tidak akan menjabahnya. Terus ada di sini hadis yang berikutnya, salah satun la turaddu da'watahum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah, artinya pasti dijabah dan dikontankeun. Siapa tuh? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Heseh dengan pemimpin adilnya. Nah, pemimpin yang adil, imam yang adil. Terus adil teh naon? Tong dibahas panjang teuing. Pokoknya imam nu bager, pemimpin yang baik terhadap rakyatnya, presiden yang baik terhadap rakyatnya, camat nu bager ka rakyatna, lurah bager ka rakyatna, RW bager ka rakyat, RT bager ka bager, RW urang na pisan we jajan ka abdi ge. Nah, pemimpin yang baik itu ketika berdoa akan diberikan prioritas oleh Allah, akan segera dijabahnya. Karena itu untuk bapak-bapak ingin tawasul, tong jauh-jauh ke Gunung Kawi, ke Cirebon, ke Pak RW, kan pemimpin adil. Tawasul berkat kebaikan ketua atau pemimpin atau imam atau ulama, orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh bisa dijadikan tempat wasilah tawasul kita. Makanya ada sebagian yang berkata, datang kepada ulama yang ilmunya mumpuni gitu apa, bawa air, Pak Ustad, majengan abdi itu pun bojo bade ngalahirkeun, minta doa, pakai sarananya mediasinya air, doakeun Al-Fatihah atau apa ya, bawa deui teh kilometer. Nah, teu bisa maca Fatihah manehna pakai harus minta ke ulama, kan beda kualitasnya. Kita mah kualitasnya belum berilmu tinggi, belum sesoleh dengan ulama. Dia itu kan punya kualitas, kan lebih mungkin dijabah oleh Allah gitu. Jadi yang disebut tawasul itu kepada orang-orang yang soleh, bukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ketika zaman Rasulullah, para sahabat tawasul kepada Nabi. Orang buta pun langsung bentak, Pak. Orang buta, ya Rasulullah, sembuhkanlah aku. Kata Rasulullah berkat izin Allah. Diusap, Pak, bentak deh dengan izin Allah. Rasulullah wafat meninggal dunia, itu sugan ke makam Rasul itu dongkap, Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, tawasul kepada Utsman bin Affan. Sahabat Utsman, Abu Bakar, Umar bin Khattab meninggal dunia karena ditusuk
perutnya waktu sholat isya meninggal dunia. Besoknya tawasul kepada sahabat Utsman dan selanjutnya. Nah itu disebut tawasul. Yang kedua, wasoimu hatta yuftiro, dan orang yang saum hingga buka. Mau saum sunat Senin Kemis, mau saum ayamul bid, mau saum apalagi saum Ramadan. Ketika kita saum Ramadan, kesempatan Pak berdoa. Pada subuh, pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada tarawih, berdoa jangan bosan-bosan. Karena Allah janji la turaddu, tidak akan ditolak kata Allah. Yang ketiga, wa da'watul mazlum yarfa'uhallahu dunal ghamam. Yang ketiga yang akan cepat dijawab orang yang teraniaya. Nah, pipayuna satu dibahas babnya. Sudah dibahas, jangan coba-coba menyakiti manusia, dulur urang, mendolimi, baik ke dulur, ke ikhwan, ke jamaah, ke sahabat, jangan menyakiti. Misalnya Mas Dalang, Pak Abdi Carekan, Abang Mas Dalang tewanian, Pak Agus Carekan, kecil, dan cek Mas Dalang, kalau berani kuai dilawan, tapi dah tewani, desnya doa. Ya Allah, hancurkanlah dia. Diijabah hari takenya. Jadi apabila didoakan oleh orang yang teraniaya, mending kalau doanya baik. Kalau doanya buruk, karena al-afu indal maqdirah. Orang yang teraniaya diberikan kuasa oleh Allah untuk mendoakan orang lain, baik doanya itu baik atau buruk. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sedang tersakiti, dikriminalisasi, itulah istilahnya namanya, minta doanya. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon dikriminalisasi, Jokowi buru-buru datangan. Roy, Afif, udah tawasul ya. Nah, jadi ke orang kan termasuk yang dikriminalisasi. Mirin kita ini, Pak. Jadi orang yang teraniaya, hati-hati apabila mendoakan kita. Tapi ada yang dianiaya, doanya baik, ada. Sanajan dihina, disakiti, manehna mah teu amok. Mudah-mudahan Allah ngampura ka manehna yang sudah mendolimi saya, itu jadi pahala bagi orang yang teraniayanya dan bisa terbebas dari dosa hak adami. Bahkan orang yang sabar untuk tidak dendam, tidak membalas keaniayaannya itu, kata Allah, yarfa'uhallah, Allah akan mengangkat derajatnya. Dunal ghamam, di antara awan. Yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat kan Bapak ayat awan panas ya, Pak. Allah diselamatkan pada hari kiamat. Wa tuftahulah abwabus sama, dan akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa yaqulu biizzati, kata Allah, dengan berkat kemuliaanku, layan suronnaka, aku akan menolong kesusahannya, kata Allah. Walau ba'dahin, meskipun sesudahnya. Nah itu tiga golongan yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga nama kabujang banyak ngebahas anu ayat salajengna. Nah ayat sanes hadis ya manu terakhir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55. Firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi ada dua dengan surat ini, surat Al-A'raf ayat 55. Ayat ini surat Al-Imran buka ayat sabarahat. Sami, berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan tadarru'an. Tadarru'an teh rendah diri. Rendah diri tadinya menghinakan diri di hadapan Allah mah. Tungkul, gerem. Kemudian wa khufyah, dan khufyah melembutkan suara. Anu tadi teh, karena kita udah yakin Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita, maka tidak usah berdoa keras-keras. Cukup dalam hati terdengar oleh diri sendiri. Apalagi sudah sholat mun reang kan ngaganggu anu sholat sunat.
Itu kan bersifat privasi, itu doa bapaknya tidak semua sama kebutuhannya. Mungkin si bapak yuk ngaduan tentang masing-masing. Dan doa yang dikeraskan itu hanya di tempat-tempat tertentu seperti sholat istisqa, itu harus keras. Allahumma aghisna, dan mengangkat tangan yang Allahumma aghisna. Terus sedang sa'i ya antara Bukit Sofa dan Marwah, angkat tangan, ya Allah gitu. Jadi doa itu memang ada hadis begini, Allah malu kepada hambanya yang berdoa sambil mengangkat tangan. Tapi tidak semua doa disyariatkan mengangkat tangan. Yang angkat tangan itu pada wudu, kunut apabila suka kunut, terus ketika di Sofa dan Marwah, di Multajam, sholat istisqa, itu ada ngangkat tangan, sisanya tidak ada. Tidak semua doa ngangkat tangan, riweuh atuh Pak. Ari assalamualaikum doa teh sanes Pak. Doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek nu ngajak waalaikumsalam warahmatullahi. Bade bobo bismillahirrahmanirrahim. Riweuh. Jadi hanya tertentu. Rasulullah apabila setelah imaman menghadap ke makmum dan tidak mengangkat tangan. Eta pendapat singkuring ya bapak-bapak mangga. Demikian rupanya para bapak, untuk selanjutnya di cancel maka bujang waktosna, dan kita akhiri dengan doa Allahumma ta'ala bima alam tanah wa alimna iwan banu wajidna ilman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.